Kids. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di Impact Kids bersama Kakak Merlin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Sumber Kepercayaan. Wow, sumber kepercayaan adik-adik dari mana ya? Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan melindungi kami dalam istirahat kami, sehingga hari ini, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, berdoa, mendengarkan firman-Mu, supaya sepanjang hari ini nama Tuhan yang terus dimuliakan melalui setiap apa yang kami katakan, setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari buka Alkitabnya di Lukas pasal 1 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Sekali lagi yuk adik-adik, kita baca 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Adik-adik mempercayai sesuatu itu biasanya cari dulu sumbernya dari mana nih? Saya dengarnya cuma sebentar. Nah, terus kamu percaya, atau saya dengar berita ini, terus saya tanya lagi, siapa yang ngomong berita ini, atau ada yang cuma bohong kah, atau ada yang memfitnah kah, atau benar-benar terjadi kah? Hari ini Kak Merlin mau mengajak kita bahwa sumber kepercayaan kita satu-satunya adalah Tuhan. Kak Merlin mau kasih satu cerita. Ketika adik-adik dibilang, kamu mendapatkan satu voucher. Kamu dapat voucher yang bisa membeli mainan bagus banget di Kids Station misalnya. Wow, dapat voucher. Nih, ini ada vouchernya nih buat kamu nih. Contoh vouchernya ya seperti itu. Terus apakah adik-adik langsung, oke, mama, papa, aku dapat voucher nih, katanya kita bisa beli sesuatu apa saja yang kita mau dengan harga seperti ini, misalnya harga 300.000 di Kids Station. Terus kamu tiba-tiba pergi ke sana. Terus menunjukkan voucher, Mbak, Pak, aku mau membeli mainan Lego misalnya. Ini aku ada voucher. Terus bapak penjualnya bilang, enggak, ini bukan voucher dari sini. Terus kita pulang dengan kecewa. Kamu sih yang ngasih aku voucher. Kamu sih bohong sama aku. Nah, supaya adik-adik tidak kecewa dengan sesuatu yang menggembirakan atau kabar yang menggembirakan, kita perlu mencari tahu kebenarannya, ya. Sama dengan penulis Injil Lukas ini. Dia bilang, apa yang aku sampaikan kepada kamu ini sudah aku selidiki. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Jadi dia itu udah cari tahu dulu, benar gak sih? Nah, segala peristiwa apa yang ada di Injil Lukas ini? Yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus disalibkan, Yesus dikubur, bahkan Yesus bangkit. Benar gak sih? Tapi kata Lukas ini, dia benar-benar mencari tahu kebenarannya. Dan apa yang dia sudah selidiki, apa yang dia sudah cari tahu, dia mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Artinya membukukannya bagi kita. Jadi adik-adik, sumber kepercayaan kita itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa sih kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia benar-benar Allah yang mati tapi tidak mati terus. Namun pada hari yang ketiga bangkit lagi dari antara orang mati. Artinya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar-benar benar dan Allah yang benar-benar hidup.
Tidak seperti orang-orang yang menyembah dewa, yang menyembah patung. Itu kan tidak bernyawa ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang benar-benar hidup. Oleh sebab itu, mulai hari ini yuk tanamkan di hati kita adik-adik, hati dan pikiran kita, bahwa sumber kepercayaan kita itu adalah Tuhan Yesus yang dapat kita baca di Alkitab. Kita nggak bisa nih tanya-tanya kepada Maria, benar nggak sih Maria, Tuhan Yesus itu bangkit dan kamu melihat lukanya? Kita tidak bisa tanya-tanya ya, kita nggak bisa wawancara. Tapi kita bisa tahu karena ada orang-orang yang dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan, sehingga bisa menuliskan setiap kisah yang terjadi pada zamannya Yesus melalui Alkitab yang bisa kita baca. Dan akhirnya sampai sekarang kita bisa percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Oke adik-adik, jadi sumber kepercayaan kita itu yaitu Tuhan Yesus yang bisa kita lihat di Alkitab. Kita bisa baca di Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan orang-orang yang Tuhan karuniai dengan Roh Kudus, sehingga mereka boleh menuliskan setiap cerita, setiap firman Tuhan, setiap mujizat yang Tuhan lakukan, bahkan karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Saat ini Tuhan, kami sungguh percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, melainkan ini sebuah adalah rencana Tuhan. Ini semua adalah rencana Tuhan bagi kami untuk menunjukkan kepada kami bahwa hanya ada satu Tuhan dalam hidup kami yang boleh kami jadikan sumber kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya sepanjang hari ini kami terus berpegang teguh kepada Tuhan, melakukan semua kegiatan kami hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.